Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Tanut. Dia merupakan seorang pewaris kaya raya dengan harta berlimpah, sama sekali tidak tertarik pada wanita. Setiap kali dihadapkan pada calon jodoh yang diatur oleh keluarganya, sebagus dan setinggi apapun status wanita itu, hatinya tetap tak bergetar sedikit pun. Bahkan dalam sesi perjodohan, belum genap semenit dia sudah pergi begitu saja. Hari itu, setelah selesai acara perjodohan, Tanut mendengar kabar bahwa sepupunya, Day, yang bekerja di dunia hiburan, terus-menerus membuat onar hingga manajernya nyaris mengundurkan diri demi menjaga citra perusahaan. Tanut pun terpaksa turun tangan langsung untuk membantu sepupunya menyelesaikan masalah itu. Dia pergi ke lokasi syuting tempat sang aktris utama sedang bekerja, lalu bertanya kepada staf di mana pemeran utama wanita berada. Staf itu menunjuk seorang wanita berbaju hitam. Katanya wanita itulah yang sering membuat masalah. Tanut mendengarnya lalu celingak-celinguk mencari, dan benar saja dia menemukan seorang wanita berbaju hitam. Namun karena salah paham, dia mengira wanita itu yang sebenarnya bernama Vena, seorang pemeran pengganti adegan laga, adalah sang pemeran utama. Saat Tanut baru hendak mendekat untuk bicara, hujan deras tiba-tiba turun. Keduanya berlari mencari perlindungan di teras. Tak disangka Vena terpeleset dan hampir jatuh. Tanut buru-buru menangkapnya. Keduanya saling menatap begitu dekat, seolah sebentar lagi akan berciuman. Namun tiba-tiba sebuah petir menggelegar membuat Tanut kaget dan refleks melepaskan pegangannya, sehingga Vena terjatuh. Vena kesal dengan sikap anehnya itu, tapi tidak berkata banyak. Sayangnya Tanut malah berjalan mengelilinginya, seolah sedang mengamati gorila di kebun binatang. Vena yang bingung pun bertanya apakah Tanut mengenalnya. Tanut tidak menjawab, malah berkata terus terang bahwa dia akan membawa Vena bertemu bintang besar bernama Day. Mendengar itu, mata Vena langsung berbinar. Bahkan dia tak percaya pada pendengarannya sendiri. Ternyata dia adalah penggemar berat Day, sehingga bisa bertemu idolanya adalah hal yang paling diinginkannya saat itu. Tanpa banyak bicara, Tanut langsung menarik Vena pergi dari lokasi syuting. Di tengah jalan, Day meneleponnya dan mengatakan sedang berada di lantai 33, meminta sepupunya untuk mengantar orang itu naik. Namun Tanut mengidap klaustrofobia parah sehingga tidak bisa naik lift. Vena yang merasa aneh bertanya apa masalahnya, tapi Tanut tidak mau mengaku. Dia berdalih bahwa pakaiannya adalah buatan khusus dari Italia, sehingga tidak pantas masuk ke lift murahan itu. Mendengar alasan konyol itu, Vena merasa geli. Lalu sambil melotot dia menutup pintu lift di depan Tanut. Tanut pun terpaksa naik tangga sampai ke lantai 33 sampai lelah setengah mati hingga hampir pingsan. Setelah agak tenang, Tanut baru bicara serius dengan Vena. Melihat sepupunya tidak ada di sana, dia berniat membongkar sifat asli Day dan memperingatkan Vena agar tidak lagi berhubungan dengan sepupunya itu. Menurutnya, dibandingkan wanita lain, Vena sebenarnya biasa-biasa saja, sedangkan Day tidak pernah hanya dekat dengan satu wanita. Mendengar itu, Vena tidak terima dan menegaskan bahwa dirinya juga sangat berbakat di bidangnya. Tanut penasaran dan bertanya paling jago di bidang apa. Vena menjawab dia paling jago dalam gerakan tali, kain gantung, panjat tebing, terutama adegan di dalam mobil. Saat itu pikiran Tanut langsung melenceng ke arah yang tidak-tidak, mengira itu semacam posisi intim. Dia pun bertanya, kalau sampai ada foto seperti itu bocor, bukankah itu akan sangat memalukan? Vena baru menyadari apa yang sebenarnya ada di pikiran Tanut. Ternyata mereka berdua benar-benar tidak nyambung sama sekali. Melihat Tanut masih salah paham menganggapnya sebagai pemeran utama, Vena akhirnya menjelaskan identitas aslinya. Dia hanyalah pemeran pengganti adegan laga untuk pemeran utama wanita. Baru saja selesai bicara, Vena menerima telepon dari atasannya yang menyuruhnya segera kembali ke lokasi syuting untuk mengambil gambar. Setelah menutup telepon, Vena bertanya apakah Tanut ingin bertemu pemeran utama wanita yang sebenarnya. Begitu Tanut setuju, Vena langsung membawanya pergi dengan kecepatan penuh. Barulah saat itu Tanut sadar ternyata adegan di dalam mobil yang dimaksud Vena benar-benar berbeda dari bayangannya. Ketika akhirnya bertemu dengan pemeran utama wanita,
Tanut dengan royal menuliskan sebuah cek besar dan memintanya untuk menjauh dari sepupunya. Melihat Tanut punya banyak uang, sang aktris justru berbalik mencoba menggoda Tanut. Melihat itu, Tanut memanfaatkan situasi dengan mengatakan bahwa sebenarnya dia ingin mengajaknya makan malam, tapi gosip belakangan ini membuatnya sangat pusing. Demi bisa mendapatkan pria kaya ini, sang aktris buru-buru menyangkal hubungannya dengan Dae. Tanut yang tahu wanita itu sudah termakan umpannya, lalu berkata bahwa dia berharap dalam konferensi pers besok, sang aktris bisa menjelaskan semuanya dengan jelas. Sang aktris pun buru-buru menyetujui dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Saat meninggalkan lokasi syuting, Tanut kebetulan bertemu Vena yang sedang berlatih gerakan bela diri. Gerakan Vena yang lincah dan luwes langsung menarik perhatian Tanut, membuatnya menatap tanpa berkedip hingga perlahan terpesona. Karena terlalu fokus, dia tanpa sengaja menabrak seorang staf yang sedang membawa air. Staf yang bertugas mengurus perlengkapan syuting itu, demi menghindari air tersebut, secara refleks melepaskan tali yang dipegangnya. Sehingga bulu-bulu putih perlengkapan properti langsung menyembur, dan perlahan berjatuhan menimpa Vena dari atas. Momen itu membuat Vena terlihat seperti malaikat penyelamat, sampai membuat Tanut tak bisa mengalihkan pandangan. Vena pun menyadari tatapan itu. Keduanya saling menatap cukup lama sebelum akhirnya Tanut tersadar. Seorang pria yang selalu acuh terhadap wanita seperti dirinya, kini merasakan riak-riak kecil di hatinya. Sambil menunggu Vena selesai bekerja di lokasi syuting, Tanut penasaran dan bertanya apakah dia seorang pemeran pengganti, karena terlihat sangat profesional. Saat itu Vena sudah tidak ingin lagi bicara dengannya, lalu berbalik hendak pergi. Tanut segera menggenggam tangannya, tapi tanpa sengaja menarik tepat di bagian luka Vena hingga membuatnya kesakitan dan terjatuh. Tanut yang tidak sabar langsung memarahinya, menyebutnya wanita jahat. Namun begitu melihat lengan Vena berdarah, dia buru-buru maju memeriksa, khawatir sekaligus menegurnya kenapa sudah terluka begitu tapi masih tetap bekerja. Setelahnya, dia menyentuhkan punggung tangannya ke dahi dan leher Vena, dan menyadari bahwa Vena sedang demam. Tanut pun ingin membawanya ke rumah sakit, tapi Vena bersikeras menolak. Melihat Vena begitu keras kepala, Tanut langsung menggendongnya ala bos dominan dan membawanya ke rumah sakit. Melihat Vena masih mengernyitkan dahi saat tertidur, Tanut mengelus lembut alisnya. Tak lama kemudian, atasan Vena datang dan memarahinya karena terluka tanpa memberitahu tim. Vena hanya bisa terus-menerus minta maaf, mengatakan dirinya baik-baik saja dan akan segera keluar dari rumah sakit. Atasannya baru merasa tenang dan pergi. Vena berniat naik bus untuk pulang, tapi Tanut bersikeras mengantarnya. Saat itu Dae datang mencari Tanut. Vena yang melihat idolanya tak bisa menahan diri untuk merasa girang, tapi tidak berani mendekat dan menyapa duluan. Tak disangka, Dae mengenalinya dan bahkan memanggil namanya. Vena begitu bahagia seperti mau terbang, tidak menyangka Dae masih mengingatnya. Ternyata mereka pernah bertemu sekali di lokasi syuting sebelumnya, dan Dae bahkan memuji kemampuan bela diri Vena. Dipuji oleh bintang besar itu, Vena sangat bahagia, dan sejak saat itu dia menjadi penggemar setia Dae. Bayangan wajah Vena terus terngiang di benak Tanut, seolah ada di mana-mana, baik di rumah maupun di lapangan golf. Karena tak tahan lagi, Tanut meminta sekretarisnya menyelidiki data Vena. Dia sangat ingin bertemu dengannya. Tak lama kemudian, dia kebetulan bertemu Vena yang sedang diwawancarai sebagai pemeran laga. Melihat senyum Vena di balik kaca, hati Tanut mulai berdebar. Setelah ragu sejenak, dia akhirnya tetap menelepon Vena. Tapi belum sempat bicara 2 kalimat, Vena sudah marah dan langsung menutup telepon. Sebagai seorang bos dominan seperti Tanut, mana tahan diperlakukan seperti itu. Dia marah dan menggunakan uangnya untuk mengusir orang-orang yang sedang diwawancarai agar bisa segera bertemu Vena. Melihat Tanut berdiri di hadapannya, Vena sangat terkejut. Salah satu pemeran laga lain bertanya kepada Tanut apa keahliannya yang paling jago. Dengan tidak tahu malu, Tanut menjawab dia paling jago menghasilkan uang. Mendengar itu, Vena merasa dia benar-benar konyol, seolah-olah dia datang hanya untuk membuat onar saja. Vena marah dan menyeret Tanut keluar, bertanya apa sebenarnya maunya.
Tanut hanya bisa berbohong, mengatakan dia datang untuk menagih biaya rumah sakit karena sudah berbaik hati mengantar Vena berobat waktu itu. Tapi Vena sama sekali belum mengucapkan terima kasih. Vena tiba-tiba merasa tidak enak hati dan bertanya berapa jumlah biaya rumah sakitnya. Tanut malah pura-pura tidak dengar dan balik bertanya apakah lukanya sudah mengering. Vena merasa dia benar-benar aneh dan langsung hendak pergi. Tapi Tanut menahan topinya. Setelahnya dia memeriksa luka Vena dan menyarankan agar dibawa ke rumah sakit untuk perawatan bekas luka. Mendengar itu, Vena terdiam. Mungkin sudah lama tidak ada yang peduli padanya seperti ini, sehingga hatinya diam-diam tersentuh. Keesokan paginya, Vena pergi ke sebuah pusat perbelanjaan untuk syuting, tapi malah dipersulit oleh sutradara. Satu gerakan diulang berkali-kali, lebih dari 10 kali, namun sutradara tetap tidak puas dan memintanya mengulang lagi. Luka lama Vena pun kambuh dan dia hanya bisa menahan sakit. Tanut yang melihat pemandangan itu dari lantai atas tiba-tiba merasa sedih dan segera turun untuk membela Vena, meminta sutradara berhenti mempersulitnya. Ternyata Tanut adalah pemilik pusat perbelanjaan itu sekaligus sponsor film tersebut. Sutradara pun buru-buru menunduk minta maaf, mengatakan dia hanya ingin hasil syuting lebih bagus. Tanut menegaskan bahwa sutradara bisa syuting di sini justru berkat Vena, karena dia adalah penggemarnya. Sutradara sangat terkejut mendengarnya. Tanut kemudian memakai kekuatan uangnya untuk mentraktir seluruh kru makan, lalu membawa Vena sendirian ke lantai 2. Di sana dia sudah menyiapkan makan malam romantis di bawah cahaya lilin untuk Vena. Namun Vena sama sekali tidak terharu, malah marah dan mempertanyakan kenapa Tanut tidak menjelaskan identitas aslinya sejak awal. Tanut hanya menjawab, "Kamu kan tidak bertanya." Vena pun tak bisa membalas apa-apa. Tanut baru hendak menyuruh orang membawakan makanan, tapi Vena memotongnya dan berkata tegas bahwa dirinya tidak berminat bermain-main dengan orang kaya, tidak sanggup melayaninya. Setelah berkata begitu, dia hendak pergi, tapi Tanut buru-buru berdiri menghalangi, mengaku tidak punya niat jahat, hanya ingin berteman dengannya. Vena langsung menolak, menganggap status mereka terlalu jauh berbeda. Tanut lahir dengan sendok emas, apapun yang diinginkannya pasti didapat, sedangkan Vena harus bekerja keras setiap hari, minta maaf ribuan kali baru bisa terus bertahan hidup. Tanut tak akan pernah mengerti getirnya hidup seperti itu. Vena tidak mau bicara lebih jauh. Dia meletakkan sejumlah uang di meja dan mengatakan itu adalah biaya rumah sakit yang telah dibayarkan Tanut sebelumnya. Setelah melunasinya, dia berkata bahwa mulai sekarang, hubungan mereka berakhir sampai di sini saja. Dua orang dari dunia yang berbeda tidak akan pernah bisa berteman. Tanut memikirkannya lama, tapi tetap tidak mengerti mengapa Vena begitu menolaknya. Malam itu, saat melihat uang biaya rumah sakit yang dikembalikan Vena, dia menemukan bahwa jumlahnya kurang. Dengan begitu, dia jadi punya alasan lagi untuk menemuinya. Keesokan paginya, Tanut muncul di hadapan Vena dengan membawa tagihan, mengatakan biaya rumah sakitnya belum lunas. Vena merasa dia benar-benar konyol, belum pernah melihat bos setebal muka itu. Dia bilang, pasti akan segera melunasi semuanya, lalu langsung meninggalkan ruang istirahat. Tanut yang masih memegang hadiah di tangan dan belum sempat memberikannya, memutuskan menyimpannya di lemari Vena. Namun saat membuka lemari itu, dia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Isinya semuanya barang-barang lama dan usang. Dia langsung menelepon sekretarisnya untuk membeli pakaian dan perlengkapan baru lalu mengirimkannya ke sana. Sepulang latihan, Vena melihat barang-barang itu dan langsung marah. Dia mendatangi Tanut lalu bertanya apakah dia punya asuransi. Begitu Tanut menjawab punya, Vena tiba-tiba membantingnya ke lantai. Namun saat terjatuh, Tanut menarik Vena ikut jatuh, dan keduanya berada dalam posisi yang sangat intim. Tepat saat Tanut hendak mencium wanita yang disukainya itu, seseorang tiba-tiba masuk mengganggu momen tersebut. Suasana pun jadi canggung. Vena buru-buru mendorong Tanut menjauh lalu berdiri, bingung harus menjelaskan bagaimana. Malam itu Tanut mengantar Vena dan sahabatnya pulang. Melihat tempat tinggal mereka, dia sangat terkejut. Sejak kecil dia hidup di rumah besar dan mewah, tak pernah membayangkan ada orang yang tinggal di tempat sesederhana itu.
Keesokan paginya, Vena melihat mobil Tanut dari kejauhan. Pria ini benar-benar seperti hantu yang tak pernah pergi. Dia mendekat dan bertanya, sebenarnya apa maunya Tanut? Apakah dia sesenggang itu, atau jangan-jangan dia sudah menyukainya? Tanut langsung tersinggung mendengarnya, mengatakan Vena kasar dan tidak sopan. Lagi pula tidak cantik, mana mungkin dia menyukainya. Vena marah dan bertanya kenapa Tanut terus mengganggunya. Tanut yang kesal malah balik menyalahkan Vena, mengatakan itu salah Vena sendiri. Bayangan wajahnya terus muncul di kepala Tanut secara tidak wajar, membuatnya tak bisa berhenti memikirkannya. Vena tertegun mendengar pernyataan aneh itu, tak tahu harus berkata apa. Namun Tanut sadar jarak di antara mereka terlalu jauh, pada dasarnya mustahil untuk bersama, lalu pergi dengan tatapan kosong. Ini juga pertama kalinya Vena menghadapi masalah perasaan seperti ini, tidak tahu harus bagaimana, sehingga dia menceritakan hal ini kepada sahabatnya. Tak disangka sahabatnya justru mendukungnya penuh semangat, menyuruhnya mencoba berpacaran kalau memang menyukainya. Dukungan itu membangkitkan keberanian Vena. Dia memberanikan diri menelepon Tanut, mengatakan ingin melunasi sisa biaya rumah sakit. Meski hatinya sangat senang, Tanut tetap bersikap dingin, mengaku belakangan ini sangat sibuk, tapi tetap bisa terpaksa meluangkan waktu untuk bertemu sekali. Mendengar itu, Vena hampir tertawa, lalu bilang waktu dan tempat pertemuan terserah Tanut yang menentukan. Setelah menutup telepon, keduanya sama-sama tersenyum diam-diam. Tanut buru-buru mengakhiri rapat lebih awal, dengan alasan tiba-tiba ada urusan penting yang harus diselesaikan, lalu langsung meninggalkan ruang rapat. Padahal sebenarnya dia sedang begitu senang sampai melompat-lompat kegirangan. Dia buru-buru pulang untuk berganti pakaian baru. Meski begitu, tetap merasa sedikit gugup dan cemas. Malam itu Vena datang ke tempat janjian. Tanut gugup sampai tidak tahu harus berkata apa. Dan Vena juga malu-malu hingga bilang ingin ke toilet. Saat itulah Tanut memperhatikan tas Vena yang sudah lusuh dan robek, membuatnya kurang senang. Ketika Vena kembali, Tanut langsung mempertanyakannya, mengatakan dia tahu urusan membayar utang itu hanya dalih. Sebenarnya keduanya datang ke sini untuk kencan. Kenapa Vena tidak berpakaian lebih rapi sedikit? Apakah dia benar-benar terlalu miskin sampai tidak sanggup membeli satu tas saja? Mendengar pertanyaan-pertanyaan menusuk itu, Vena merasa sangat malu. Dia langsung meletakkan uang di meja lalu meninggalkan restoran. Tanut pulang dan bergulingan semalaman tak bisa tidur. Dia sedikit menyesal sudah bicara terlalu kasar, tapi kalau tidak begitu, dia tidak punya cara lain untuk mengakhiri perasaannya pada Vena. Jarak di antara mereka terasa seperti jurang dalam yang tak bisa dilewati siapapun. Namun jodoh memang ajaib. Saat Tanut baru saja memaksa dirinya melupakan Vena, beberapa hari kemudian mereka bertemu lagi di pusat perbelanjaan. Ternyata pusat perbelanjaan milik Tanut sedang mengadakan program promosi, dan Vena kebetulan memenangkan hadiah. Awalnya dia tidak berniat mengambilnya, tapi sahabatnya sedang membutuhkan laptop baru. Karena tak tahan dibujuk sahabatnya, Vena terpaksa pergi mengambil hadiah itu, dan tak disangka dia bertemu Tanut lagi. Begitu melihatnya, Tanut langsung mempertanyakan. Semua karyawan sudah tahu hubungan mereka berdua dan ramai membicarakannya. Kenapa Vena masih berani datang ke sini? Vena baru mau membantah, tapi Tanut memotongnya. Menyinggung soal dia yang sudah mengundang kru film makan dan menyiapkan makan malam untuknya. Tapi Vena malah menolaknya, sehingga membuatnya sangat malu di depan karyawan, apalagi sekarang hal ini sudah tersebar kemana-mana. Vena mendengar kata-kata yang menghina itu dan benar-benar kecewa pada Tanut. Untuk memancing kemarahannya, Vena berkata bahwa dirinya bukan siapa-siapa, hanya wanita miskin biasa yang matre. Kalau Tanut merasa malu berkenalan dengannya, dia bisa saja bilang pada orang lain bahwa Vena adalah wanita gampangan. Hubungan mereka hanya main-main saja. Kata-kata itu benar-benar membuat Tanut marah besar. Dia menyeret Vena ke dalam pusat perbelanjaan, melempar pakaian-pakaian mahal ke lantai dan menyuruhnya memakainya. Karena syarat wanita yang boleh dekat dengannya adalah sama sekali tidak boleh miskin. Vena marah dan berbalik hendak pergi.
Tapi Tanut menariknya masuk ke ruang ganti dan memaksanya memakai pakaian-pakaian itu. Vena tidak mengerti kenapa Tanut menghinanya seperti itu. Akhirnya Tanut mengaku terus terang perasaannya yang sebenarnya, mengakui dirinya tidak sedang mempermainkan Vena. Dia ingin mereka berdua saling memahami dunia masing-masing untuk menemukan titik temu dan bisa bersama. Setelah berkata begitu, Tanut tak tahan lagi dan langsung berlari keluar, karena klaustrofobianya sudah mencapai batas setelah terlalu lama berada di ruang ganti yang sempit itu. Sementara itu, Vena yang tadinya menangis langsung terduduk lemas, tidak mengerti kenapa dirinya bisa jatuh cinta pada pria dengan jarak status yang begitu jauh. Sebelumnya, Tanut sempat bilang Vena tidak pantas menerima hadiah itu, tapi tidak lama kemudian, dia justru menyuruh sekretarisnya mengantarkan hadiah itu untuk Vena. Melihatnya, Vena jadi marah, dan setelah berpikir panjang, akhirnya memutuskan mengembalikan hadiah tersebut. Tanut yang tahu Vena akan datang mencarinya jadi gugup, sambil berdoa dalam hati. Bahkan sudah menyiapkan teh dan kue karena ingin bicara jelas dengannya. Namun baru bicara beberapa kalimat, keduanya sudah kembali bertengkar. Vena tidak mau bicara lebih jauh, dia meletakkan hadiah itu ke tangan Tanut lalu berbalik pergi. Tak disangka Tanut malah membanting hadiah itu ke lantai. Vena sangat terkejut. Benar juga, orang kaya memang berbeda. Sebagus apapun barangnya, kalau tidak sesuai selera tinggal dibuang begitu saja. Melihat Vena terus melangkah pergi, Tanut langsung memeluknya erat, bahkan mengambil kunci motor Vena dan melemparnya ke semak-semak. Dia memeluk Vena erat sambil mengatakan hanya ingin bicara jelas dengannya. Vena berusaha meronta, menganggap mereka berasal dari dua dunia berbeda, sehingga tidak ada gunanya bicara. Saat itu Ibu Tanut muncul di hadapan mereka. Wanita itu memandangi Vena dari atas ke bawah lalu berkata pada Tanut, ternyata alasan dia bikin onar di pusat perbelanjaan gara-gara wanita ini. Kemudian dia menyindir Vena sebagai makanan pinggir jalan, meski enak, tapi bisa membuat sakit perut. Mendengar hinaan itu, Vena sangat marah dan dengan tegas berkata pada Ibu Tanut bahwa dirinya tidak akan pernah punya hubungan apapun dengan putranya, lalu pergi. Tanut merasa agak bersalah, tapi terhadap ibunya sendiri dia juga tak bisa berbuat apa-apa. Keesokan paginya, sekretaris menemui Tanut dan mengatakan bahwa hadiah utama dari acara di pusat perbelanjaan itu adalah tur ke Jepang selama seminggu. Namun kebetulan pemenang hadiah pertama sedang hamil, dan pemenang hadiah kedua sudah berusia lanjut, sehingga giliran jatuh kepada pemenang hadiah ketiga, yaitu Vena. Tanut lalu punya sebuah ide, karena ini adalah kesempatan bagus agar mereka berdua bisa dekat selama beberapa hari. Beberapa hari kemudian, Vena tiba di Jepang, dan merasa senang bisa berlibur tanpa mengeluarkan uang sendiri. Namun belum sempat senang lama, dia sudah melihat Tanut berjalan dari kejauhan. Vena tidak menyangka mereka bisa bertemu lagi di sini. Sepertinya memang tidak bisa dihindari lagi. Namun kali ini keduanya tidak bertengkar, malah bersama-sama makan daging sapi panggang, naik kereta bawah tanah bersama, dan menikmati pemandangan laut bersama. Saat itu Tanut berharap dunia ini hanya ada dia dan Vena saja. Vena tidak menanggapi kata-kata Tanut, hanya bilang waktunya sudah larut dan mereka harus segera kembali, karena Vena tahu lebih baik dari siapapun bahwa mereka berdua tidak akan pernah bisa bersama. Di kereta bawah tanah menuju hotel, Vena tertidur. Saat terbangun, dia baru sadar kereta sudah berhenti. Tiba-tiba seorang pria berseragam pemadam kebakaran muncul di sampingnya. Vena melihat bekas luka bakar di tangan pria itu sangat mirip dengan ayahnya yang sudah meninggal. Vena tersentuh dan buru-buru mengikuti pria itu turun dari kereta. Saat itu Tanut juga terbangun karena suara-suara itu, tapi begitu keduanya turun dari kereta, pria itu sudah menghilang tanpa jejak. Melihat Vena mengerutkan dahi sambil celingak-celinguk, Tanut tidak mengerti apa yang sedang dicarinya. Vena menoleh dan melihat bayangan pemadam kebakaran itu melintas di sebuah rumah di pinggir jalan. Dia buru-buru mengejarnya tapi tidak menemukan siapa-siapa. Tepat saat Vena kebingungan, bayangan pemadam kebakaran itu kembali melintas di jendela. Tanpa berpikir panjang, dia kembali mengejar pria misterius itu. Tanut menghela napas,
tidak mengerti kenapa Vena jadi bersikap aneh begitu. Keduanya sama sekali tidak memperhatikan papan nama di pintu rumah itu yang bertuliskan 4 kata Taman Rahasia. Vena mengejar pria itu sampai jauh ke dalam hutan, tapi tetap tidak berhasil menyusulnya. Tanut bertanya sebenarnya apa yang sedang dicarinya, tapi Vena tidak menjawab, hanya bergumam bahwa pria itu menghilang lagi. Setelah berkata begitu, dia langsung menangis. Melihat Vena begitu sedih, Tanut tidak bertanya lagi, hanya mengelap air matanya. Setelah itu dia menoleh dan melihat papan nama sebuah restoran, lalu berpikir untuk mengajak Vena makan sesuatu dan beristirahat sejenak. Di dalam restoran, lampu remang-remang. Tidak ada satupun tamu, hanya ada seorang pemilik warung bertubuh mungil. Wanita itu tersenyum dan menyuruh mereka menunggu sebentar karena makanan akan segera diantar. Vena penasaran melihat botol arak bunga di atas meja, lalu mengambil sebuah bola kaca dan meletakkannya di depan matanya. Tepat saat pemilik warung keluar mengambil barang, Vena kembali melihat pria pemadam kebakaran itu berdiri di balik tirai. Dia langsung berdiri kaget, tapi hanya dalam sekejap pria itu kembali menghilang tanpa jejak. Saat itu pemilik warung sudah membawa makanan, bahkan memberikan masing-masing sebotol arak bunga dengan warna berbeda. Vena merasa arak ini agak aneh, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Setelah makan dan minum sepuasnya, mereka baru hendak pergi, tapi pemilik warung memberi mereka sebotol arak bunga lagi, mengatakan bisa diminum di perjalanan. Vena tanpa berpikir panjang menerimanya dengan senang hati. Ketika keduanya keluar dari warung, mereka baru sadar hari sudah larut malam. Sesibuk apapun mereka bergegas, tetap tak akan mengejar bus terakhir. Terpaksa mereka menginap di stasiun. Melihat Tanut yang khawatir membuat Vena sedikit terkejut. Suasana tenang di sekitar mereka membuat keduanya perlahan menurunkan kewaspadaan dan perasaan pun mulai menghangat. Tanut bertanya apakah Vena mau hidup mengasingkan diri bersamanya. Pergi ke suatu tempat yang tidak akan ditemukan siapapun, hanya mereka berdua saja. Mendengar itu, Vena langsung berpikir, bukankah ini sama saja menjadikannya simpanan tanpa status? Dia marah dan memukul Tanut, mengancam kalau dia berani bicara begitu lagi akan dipatahkan kakinya. Tanut merasa sangat kesal, mengatakan ini adalah cara terbaik yang bisa dipikirkannya. Dia berharap Vena mau mempercayainya. Dia hanya ingin mereka berdua bisa lebih memahami satu sama lain. Keesokan paginya saat keduanya terbangun, mereka baru menyadari tubuh mereka sudah tertukar. Melihat lawan bicara berubah menjadi diri sendiri, keduanya sama-sama terkejut, bingung tidak tahu harus berbuat apa. Tanut dengan hati-hati mengingat kembali kejadian kemarin. Hal yang paling aneh adalah restoran itu dan arak bunga tak dikenal itu. Dia merasa pasti ada hubungan di antara keduanya, lalu menarik Vena kembali mencari restoran itu. Namun saat mereka sampai di sana, ternyata hanya ada sebidang tanah kosong. Tidak ada restoran sama sekali. Bahkan pohon besar di samping restoran itu pun sudah tidak terlihat lagi. Tanut curiga, tidak tahu apa yang telah terjadi. Kebetulan ada seorang pria sedang menyapu halaman. Tanut mendekat dan bertanya apakah ada pohon besar di sini. Pria itu bilang, dia tinggal di sini sejak kecil dan belum pernah melihat pohon besar apapun. Mendengar itu, Vena langsung menangis. Dia tidak mau berubah menjadi laki-laki. Tanut hanya bisa menghiburnya, mengatakan menangis pun tak ada gunanya. Kalau ada masalah harus dicari solusinya. Vena tampak sulit bicara dan ragu-ragu, lalu mengaku dia sebenarnya sedikit ingin buang air kecil. Terpaksa Tanut mengantar Vena ke toilet pria, lalu mengajarinya cara memakainya. Mendengar itu, Vena merasa jijik dan ingin menyerah, tapi Tanut buru-buru mencegahnya, dengan sabar membujuk Vena agar jangan malu dan harus berani menerima kenyataan, lagi pula tidak ada yang mau terkena batu ginjal. Setelah Vena selesai ke toilet, keduanya kembali menghadapi masalah yang sama. Bagaimana caranya menukar kembali tubuh mereka? Vena berpikir dengan tenang. Sepertinya di film-film harus berciuman dulu, baru bisa bertukar tubuh kembali. Dengan malu-malu dia mengatakan cara itu. Tanut bilang kalau begitu tunggu apa lagi, coba saja. Tapi Vena agak malu, mengambil jaketnya dan hendak pergi. Tanut buru-buru mengejarnya dan tanpa banyak bicara langsung mencium Vena. Namun tetap tidak ada yang berubah. Keduanya terpaksa menyerah dulu,
mencari tempat untuk bermalam. Malam itu Tanut pergi sendiri keluar untuk minum melepas kesedihan. Tak disangka 3 pemabuk mendekatinya. Vena yang melihat Tanut belum juga pulang jadi sedikit khawatir, lalu keluar mencarinya. Tidak menyangka malah menyaksikan kejadian itu. Awalnya dia masih ingin melihat Tanut dipermainkan, tapi begitu melihat para pemabuk itu hendak melecehkan tubuhnya sendiri, Vena langsung maju dan dalam beberapa gerakan berhasil menjatuhkan ketiga pemabuk itu, lalu memanfaatkan kesempatan untuk menarik Tanut kabur. Namun karena berlari terlalu cepat, Tanut tiba-tiba merasa sesak napas. Vena langsung menyadari asma bawaannya kambuh. Dia menyuruh Tanut tenang dan mengatur napas mengikuti iramanya. Benar saja, tidak lama kemudian napas Tanut perlahan kembali normal. Vena menjelaskan bahwa dirinya memang mengidap asma, jadi begitu napasnya memburu, dia harus segera berhenti dan beristirahat. Tanut sangat terkejut mendengarnya. Dia punya asma tapi tetap menjadi pemeran pengganti adegan laga, tidak takut mati sungguhan? Vena menjelaskan itu adalah profesi yang ingin dia tekuni. Setelah itu, keduanya hanya bisa berusaha mempelajari kebiasaan hidup satu sama lain, dan sementara berpura-pura menjadi lawan bicaranya masing-masing. Tanut mengeluarkan bagan keluarganya, memperkenalkan satu persatu anggota keluarganya kepada Vena. Orang lain tidak masalah, hanya sang paman yang harus diwaspadai khusus, karena dia selalu mengincar posisi CEO. Vena mengangguk patuh, berusaha mengingat seluruh bagan keluarga itu. Tanut balik bertanya apakah ada orang di keluarga Vena yang perlu diberitahu. Vena menyebutkan sederet nama, tapi semuanya teman-temannya. Tanut bertanya lagi di mana keluarganya, dan wajah Vena mendadak muram. Dia bercerita bahwa sejak kecil hanya ayahnya satu-satunya keluarga yang dimilikinya, tapi ayahnya sudah meninggal saat dia berusia 17 tahun. Setiap kali dia lelah sampai sulit bernapas, dia akan mengingat ayahnya. Ayahnya pernah berkata dia harus belajar sabar, karena kesempatan sama pentingnya seperti udara. Tanut mendengarnya jadi sangat ternyuh. Tidak menyangka Vena hidup sesulit itu. Malam itu, keduanya memutuskan pergi berendam di pemandian air panas. Vena sudah membeli pakaian dalam dan mengajari Tanut cara memakainya. Dan cara Vena yang begitu mahir terlihat sangat profesional. Tidak hanya itu, Vena juga berpesan pada Tanut agar saat melepas pakaian, sama sekali tidak boleh melihat sembarangan. Tanut sebelumnya merasa wanita itu sangat merepotkan, tapi ketika melepas pakaian, dia baru menyadari bahu dan punggung Vena penuh dengan bekas luka besar dan kecil. Saat itulah dia benar-benar mengerti betapa besar cinta Vena terhadap pekerjaannya. Melihat Vena bersusah payah mengajarinya berbagai gerakan, hati Tanut dipenuhi banyak perasaan campur aduk, namun sebagian besar adalah rasa aiba. Dia melangkah mendekat, menutup mata Vena, lalu perlahan mencium bibirnya. Pada momen itu, jiwa mereka seperti saling terhubung. Tanut tiba-tiba merasa bersyukur atas peristiwa pertukaran jiwa ini, karena hanya dengan cara ini dia benar-benar bisa memasuki dunia Vena. Keesokan paginya keduanya terbang pulang. Baru saja keluar bandara, mereka sudah bertemu Ibu Tanut. Vena mendadak sedikit panik meski sudah menyiapkan mental, dia tetap takut kedoknya terbongkar. Ibu Tanut datang dengan tegas, menyuruh sekretaris membawa putranya pergi lebih dulu, karena dia ingin bicara empat mata dengan Vena. Tanut terpaksa naik mobil bersama ibunya. Tak disangka Ibu Tanut sama sekali tidak basa-basi, begitu bertemu langsung menghina Vena habis-habisan, memaksanya menjauh dari putranya. Tanut yang mendengar semua ini tak percaya ibunya bisa sekejam itu. Untung Vena tidak mendengar kata-kata ini secara langsung, dan mereka juga tidak duduk di mobil beratap terbuka. Saat itu Tanut tiba-tiba merasa sedikit sesak napas, sehingga menahan diri untuk tidak membantah ibunya. Untungnya tak lama kemudian mereka sudah sampai di rumah Vena. Dia bertanya-tanya dalam hati entah kapan mereka bisa bertukar tubuh kembali. Ketika Tanut sampai di rumah Vena, dia tidak bisa menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Sebagai seorang bos besar, dia belum pernah tinggal di rumah setua dan sesederhana ini. Saat Tanut sedang pusing memikirkannya,
Tiba-tiba dari belakang seorang wanita menerjang dan menjatuhkannya ke tanah. Ternyata itu teman sekamar sekaligus sahabat Vena. Wanita itu berpakaian asal-asalan dan bertanya apakah Tanut membawakannya buah. Tanut tidak berani menatap langsung, hanya menyuruhnya mencari sendiri di dalam kopernya. Bersamaan dengan itu, Vena juga sudah tiba di rumah Tanut. Dia terkejut melihat tata ruang di rumah mewah itu. Tanut benar-benar seperti orang yang hidup dalam dongeng, tinggal di rumah sebesar ini, hal yang bahkan tak pernah berani dibayangkannya dalam mimpi. Keesokan harinya, Vena harus menggantikan Tanut pergi bekerja di pusat perbelanjaan. Hatinya sangat cemas. Melihat karyawan di pintu membungkuk menyapa dirinya, dia pun ikut membungkuk balas menyapa. Hal ini membuat para karyawan sangat terkejut. Vena melanjutkan naik ke lantai 2 pusat perbelanjaan dan mendapati seorang pria tua sedang menunggunya. Setelah berpikir sejenak, dia menduga pasti itu paman Tanut. Lalu Vena pun sopan maju menyapanya. Mata-mata sang paman sudah mengetahui bahwa Tanut mengidap klaustrofobia, sehingga sengaja ingin membuatnya kambuh agar bisa memaksa Tanut melepaskan jabatan direktur utama. Dia berpikir, kalau Tanut harus naik tangga sampai ke ruang rapat yang tinggi banyak lantainya, pasti akan sangat lelah dan membatalkan rapat. Tapi Vena bilang, tidak perlu membatalkan rapat, mereka akan naik lift saja. Paman Tanut sangat terkejut mendengarnya, jangan-jangan informasinya salah. Dalam rapat, Tanut menelepon Vena, menyuruhnya membawa keluar dokumen-dokumen itu dan sama sekali jangan sampai menandatanganinya. Vena menutup telepon lalu buru-buru berbohong bahwa dirinya sedikit tidak enak badan dan harus pulang sebentar. Dokumennya akan dipelajari lagi nanti, lalu meninggalkan ruang rapat. Paman Tanut yang melihat Tanut tidak menganggap serius rapat ini marah sampai wajahnya merah padam. Saat itu Tanut datang menjemput Vena. Dia mengejek gaya berpakaian Vena yang terlihat norak, sehingga merusak citra tampannya. Sekarang mau berpakaian apapun sudah tidak penting lagi, yang penting besok Vena harus bekerja menggantikannya. Karena ada kabar sebuah rumah produksi besar sedang mencari pemeran pengganti. Namun Tanut malah bilang dia ingin izin cuti 2 hari lagi untuk beradaptasi. Vena mengancam kalau Tanut tidak pergi, dia akan melarikan diri. Tapi Tanut tidak takut sama sekali, bilang, toh Vena tidak pernah benar-benar bertindak, hanya menggertak saja. Saat keduanya sedang bercanda, ibu Tanut tiba-tiba muncul di pintu. Dia marah dan memarahi Tanut, bertanya apa kelebihan wanita rendahan ini dibanding para nona-nona kaya yang sudah dikenalkannya padanya. Tanut secara refleks memanggil ibu, tapi malah dimaki ibunya sebagai orang yang tidak tahu malu, dan diingatkan kembali soal peringatan yang pernah diberikannya. Tanut berusaha menjelaskan, tapi ibunya tidak mau mendengar, bahkan mengusirnya keluar dari rumah tanpa menyadari wanita di hadapannya itu sebenarnya adalah putranya sendiri. Tanut cemas melihat Vena, meski kata-kata itu ditujukan padanya. Yang paling terluka tetaplah Vena. Bagaimana mungkin Vena tidak peduli dengan penghinaan seperti ini? Tanut tidak tahu harus menghibur bagaimana, hanya bisa duduk diam di samping Vena di tepi sungai, menunggunya menyembuhkan luka hatinya. Keesokan paginya, Vena punya pekerjaan penting yang butuh bantuan Tanut untuk menyelesaikannya. Tapi dia sedikit khawatir sehingga ikut pergi bersamanya ke lokasi syuting. Kebetulan pemeran utama pria adalah Day, dan sutradaranya adalah mantan pacar Tanut bernama A, yang sengaja memuji kecantikan Vena di depannya. Vena sangat senang dan tertawa sejenak sebelum baru teringat bahwa sekarang dirinya sedang berperan sebagai Tanut. Tanut, dalam tubuh Vena tidak sabaran dan langsung berbalik pergi. A sangat terkejut, tidak menyangka seorang pemeran pengganti berani sesombong itu. Namun untungnya Tanut berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik pada momen penting. Ketika mengambil adegan Day, A terus-menerus tidak puas dan keduanya bertengkar. Day teringat saat mereka putus dulu pun begitu. A sengaja mencari masalah dan meninggalkannya tanpa belas kasihan. Day marah sampai mogok berakting, membuat manajernya kelabakan dan membujuknya kembali syuting. Tanut yang melihat itu menyuruh Day tenang, urusan lain nanti saja dipikirkan.
Yang paling penting sekarang adalah mencari pemeran pengganti pria utama. Kalau tidak ada di dalam negeri, cari saja di luar negeri." Setelah berkata begitu, Tanut langsung pergi. Sang manajer secara refleks mengangguk mengikuti perkataan itu, baru sadar ada yang aneh. Kenapa dia mendengarkan perkataan seorang pemeran pengganti? Malam itu Tanut dan Vena pulang bersama. Tak disangka ibu Tanut diam-diam mengikuti mereka. Setelah putranya pergi, ibu Tanut baru turun dari mobil dengan angkuh mengeluarkan sebuah cek dan menyuruh Vena menjauh dari putranya. Tanut, dalam tubuh Vena, yang melihat tindakan ibunya itu merasa sangat lucu. Mungkin ini bukan pertama kalinya ibunya berbuat begini. Perasaannya bagaimana bisa diukur dengan uang. Dia mengembalikan cek itu pada ibunya, bilang tidak perlu buang-buang kata lagi, dia dan Vena tidak akan pernah berpisah. Ibu Tanut mendengarnya marah sampai menggertakkan gigi. Sementara itu, Vena dalam tubuh Tanut pulang ke rumah dan melihat Day sedang bersedih. Dia dengan sembarangan meminjamkan mobil kesayangan Tanut kepada Day agar bisa keluar melepas stres. Ketika Tanut tahu soal ini, dia hampir pingsan saking marahnya. Mobil itu bahkan dia sendiri jarang mengendarainya, tapi malah dipinjamkan pada Day. Keduanya bertengkar hebat lalu buru-buru mengendarai mobil pergi mencari Day. Tak disangka saat itu cuaca tiba-tiba badai. Tanut mendadak merasakan kepalanya sakit luar biasa, dan tidak lama setelah itu keduanya kembali bertukar tubuh dan akhirnya kembali normal. Tanut dan Vena sangat gembira, sampai seperti mau terbang, rasanya sangat lega, tidak perlu lagi berpura-pura menjadi orang lain. Keduanya tidak tahan lagi dan langsung berpelukan erat. Meski sebelumnya mereka selalu bersama setiap hari, hanya mereka berdua yang tahu betapa sulitnya mendapatkan pelukan ini. Setelah itu keduanya saling memberikan ciuman yang begitu manis. Setelah benar-benar saling memahami satu sama lain. Setelah keduanya berpisah, Vena buru-buru pulang. Tapi ketika membuka pintu dia sangat terkejut. Rumahnya yang dulu reot kini sudah dihias mewah oleh Tanut. Bahkan sudah dipasangi AC. Saat itu sahabatnya keluar dari toilet, Vena langsung memeluknya erat, membuat sahabatnya sangat terkejut. Vena buru-buru khawatir bertanya apakah dirinya berbuat aneh belakangan ini. Sahabatnya bilang tidak, hanya saja Vena akhir-akhir ini agak aneh. Selalu tidur di sofa dan tidak membiarkannya berpakaian minim di rumah. Mendengar itu Vena merasa lega. Saat itu dia menoleh dan melihat tas di atas lemari, lalu bertanya pada sahabatnya siapa yang memperbaikinya. Sahabatnya menyangkal, bilang tas itu diperbaiki sendiri oleh Vena. Vena tertegun, teringat saat itu melihat jari Tanut terluka dan bertanya apa yang terjadi. Ternyata itu karena dia memperbaiki tas untuknya. Vena sangat terharu. Keesokan harinya, Vena mengikuti pelatihan tertutup selama 10 hari karena ada sutradara asing yang datang untuk memilih pemain. Dia sangat ingin mendapatkan kesempatan ini, jadi harus berlatih gerakan-gerakannya dengan baik. Dia harus makan dan tidur bersama rekan-rekan prianya di tempat pelatihan. Ketika Tanut tahu soal itu, dia berpikir tidak baik kalau Vena tinggal bersama sekelompok pria seperti itu. Dia buru-buru membawa barang-barangnya ke lokasi latihan untuk mengawasi Vena. Vena yang melihat Tanut langsung kaget, buru-buru minta maaf pada atasannya, lalu mendorong Tanut keluar. Tanut bilang dia hanya tidak tenang dan ingin datang ke lokasi latihan untuk melindunginya. Vena merasa itu konyol sekali, dia tidak butuh dilindungi. Saat itu atasannya keluar dan bilang lokasi latihan sama sekali tidak boleh dimasuki orang luar. Melihat Tanut hampir bertengkar dengan atasannya, Vena buru-buru menengahi, bilang setelah selesai latihan dia akan mencari Tanut, tapi dengan syarat Tanut tidak boleh mengganggu latihan mereka lagi. Setelah berkata begitu, dia menarik atasannya pergi. Tanut sudah tahu hasilnya akan begini, jadi dia sudah menyiapkan rencana kedua. Keesokan paginya, banyak perlengkapan baru muncul di lapangan latihan. Saat sang atasan masih bingung soal ini, Tanut dengan angkuh melangkah masuk ke lapangan latihan. Rencana kedua Tanut adalah menggunakan uang dan menjadi sponsor bagi sang atasan. Tidak hanya itu, untuk berjaga-jaga kalau asma Vena kambuh, Tanut juga memanggil petugas medis.
Jadi sekarang, dia bisa dengan leluasa tinggal di lokasi latihan untuk tetap dekat dengan Vena. Malamnya Tanut berkeliling tapi tidak menemukan tempat tidur. Dia berniat masuk ke kamar Vena, tapi ditegur pelatih karena itu kamar khusus wanita. Tidak ada pilihan lain, Tanut membangunkan seorang pria yang tidur di sofa dan meminta izin tidur di sana. Karena tidur di lantai membuat pinggangnya sakit. Karena status Tanut sebagai direktur, pria itu terpaksa mengalah memberikan tempatnya. Saat itu Vena diam-diam melihat Tanut tidur di sofa, dan melihat pria itu rela berkorban demi dirinya membuatnya sangat terharu. Keesokan harinya, sebelum hari terang, semua orang sudah bangun untuk bersiap latihan. Vena melihat Tanut masih tidur langsung menariknya bangun, lalu membawanya ikut latihan. Namun Tanut belum pernah menderita seperti itu sebelumnya. Baru berlari sedikit dia sudah terjatuh. Pelatih yang memang tidak menyukainya langsung datang memprovokasi. Setelah latihan selesai, pelatih menyuruh semua orang berkumpul rapat. Melihat Tanut mengganggu di dekat situ, dia menyuruh Tanut memasak. Ketika semua orang melihat hidangan mewah di atas meja, semuanya terdiam. Pelatih yakin pasti itu dibeli menggunakan uang Tanut, dan Tanut pun tidak keberatan mengakui dirinya memang kaya. Hal ini membuat pelatih marah sampai hampir gila. Saat makan, pelatih langsung memprovokasi Tanut untuk minum. Tanut tentu tidak mau kalah, apalagi wanita yang dicintainya duduk tepat di sampingnya. Kedua orang itu langsung mengambil sedotan dan mulai minum. Saat itu asisten Tanut datang mencarinya. Vena buru-buru menyuruh asisten membujuk Tanut agar berhenti minum. Tapi tak disangka sang asisten malah memberi semangat pada Tanut, mengatakan jangan sampai kalah, harus menang. Tanut yang menang jadi begitu bersemangat sampai melompat ke atas meja. Pelatih merasa kalau kalah minum lalu tidak boleh kalah menari juga. Jadi dia ikut melompat ke atas meja. Lalu keduanya mulai berjoget. Setelah makan, Tanut menunjukkan sikap gentleman dengan menawarkan diri mencuci piring. Namun begitu melihat tumpukan piring kotor, dia bingung harus bagaimana. Seorang bos besar seperti dirinya kapan pernah mengerjakan pekerjaan seperti ini? Tanut buru-buru menelepon asistennya, mengeluh mencuci piring sangat merepotkan. Lalu langsung menyuruh asistennya mengirim pembantu. Tak disangka Vena kebetulan mendengar percakapan itu. Melihat itu, Tanut langsung menyuruh asistennya tidak perlu mengirim pembantu. Biar Vena saja yang membantunya. Vena berbalik hendak kabur, tapi Tanut menangkapnya dan memeluknya erat. Dua hati yang sudah saling tertarik kini perlahan semakin mendekat. Setelah selesai mencuci piring, Tanut melihat Vena bersiap keluar, lalu bertanya mau kemana. Ternyata Vena ingin pergi mendengarkan lagu baru dari idolanya. Tanut langsung menariknya, menyuruhnya duduk saja di sini, tidak boleh kemana-mana. Vena buru-buru bilang dia cuma mau menemui sepupu Tanut, lalu berdiri hendak pergi, tapi Tanut langsung menggendongnya dan membaringkannya di sofa. Vena meronta ingin lepas, tapi malah semakin dipeluk erat. Keduanya jadi saling menempel begitu saja, dan Vena akhirnya benar-benar tersentuh oleh ketulusan Tanut. Akhirnya mereka pun resmi bersama. Di sisi lain, ibu Tanut sedang melihat foto di ponselnya dan ekspresinya langsung berubah. Karena sudah beberapa hari Tanut tidak masuk kerja. Proyek-proyek perusahaan tertunda berkali-kali. Banyak dokumen yang butuh tanda tangannya. Dan para pemegang saham lain juga mulai tidak puas. Tanut terpaksa kembali mengurus semuanya. Keesokan harinya saat latihan, Vena melihat sekeliling tapi tidak menemukan Tanut. Ketidakhadirannya membuat Vena merasa tidak terbiasa. Bahkan saat latihan pun dia terus mencari-cari sosoknya. Pelatih yang melihat Vena tidak fokus langsung menegurnya agar lebih memperhatikan. Lalu mengumumkan latihan hari itu diakhiri sampai di situ saja. Saat itu Day kebetulan mengajak Vena makan bersama. Dia baru saja merilis lagu baru dan ingin mendengar pendapat sungguh-sungguh dari penggemarnya, dan Vena adalah pilihan yang sangat tepat. Keduanya lalu mengobrol dengan sangat menyenangkan. Setelah selesai, Day mengantar Vena pulang. Tak disangka mereka melihat mobil ibu Tanut terparkir di bawah rumahnya. Day langsung merasa ada yang tidak beres, buru-buru menelepon sepupunya. Namun saat itu Tanut sedang rapat.
Ditambah lagi dia merasa Day tidak bisa dipercaya, sehingga tidak mengangkat teleponnya. Tidak ada pilihan lain, Day terpaksa naik sendiri untuk menghentikan Ibu Tanut, tapi sudah terlambat. Ibu Tanut bukan hanya menghina Vena dengan kata-kata, tapi juga membanting foto ayah Vena ke lantai. Lalu membentak keras bahwa orang yang bisa membesarkan anak perempuan serendah ini pasti bukan orang baik-baik juga. Vena menahan pedih dan pahit di hatinya. Day yang mendengar kata-kata kasar bibinya itu merasa sangat sedih untuk Vena. Dia menasihati agar bibinya berhati-hati bicara. Ibu Tanut karena menghormati keponakannya akhirnya marah dan pergi. Vena memeluk foto ayahnya dan menangis. Ayahnya adalah pemadam kebakaran yang terhormat, gugur saat menyelamatkan orang lain, bukan orang tidak berguna seperti kata Ibu Tanut. Di hati Vena, ayahnya adalah orang terbaik di dunia ini. Sahabatnya juga merasa Ibu Tanut sudah keterlaluan. Buru-buru menelepon sekretaris Tanut. Ketika Tanut tahu soal ini, dia langsung menghentikan rapat dan berlari ke rumah Vena. Sahabatnya memarahi Tanut habis-habisan sebelum akhirnya memberitahunya bahwa Vena tidak ada di rumah. Hati Tanut campur aduk antara khawatir dan menyesali diri sendiri. Dia mencari Vena kemana-mana tapi tak berhasil menemukannya. Vena sendiri saat itu sedang berada di makam ayahnya, menangis sampai larut malam baru pulang ke rumah. Tanut yang mencari-cari akhirnya kembali ke rumah Vena dan melihat lampu kamarnya menyala. Dia buru-buru mendatangi dan mengetuk pintu. Vena yang mendengar suara ketukan itu ketakutan dan meringkuk di sudut ruangan. Tidak berani membuka pintu, juga tidak ingin lagi berurusan dengan Tanut. Keesokan paginya, Vena membuka pintu hendak berangkat kerja. Tak disangka Tanut sudah menunggu di luar pintu semalaman. Vena ketakutan dan berbalik lari. Tanut langsung mengejar dan menghadangnya, dengan tulus meminta maaf padanya. Vena menahan emosi di hatinya, mengatakan dia sudah cukup menahan semua hinaan itu, memohon Tanut untuk tidak mencarinya lagi. Setelah berkata begitu, dia langsung meninggalkan halaman rumah. Tanut pulang ke rumah dengan langkah gontai, kepalanya terasa mau pecah, tidak tahu bagaimana harus menebus kesalahan pada Vena. Ibu Tanut yang melihat kondisinya tidak perlu menebak lagi, sudah tahu kemana dia pergi. Dia langsung marah besar dan menampar putranya, berharap dia bisa sadar. Kalau terus keras kepala begini, cepat atau lambat dia akan kehilangan jabatan sebagai ketua. Setelah itu, ibunya berkata kalau Tanut memilih bersama Vena, hubungan ibu anak mereka akan langsung diputuskan. Tanut hanya bisa duduk lemas di sofa, di satu sisi ada ibunya yang harus dihormati, di sisi lain ada wanita yang dicintainya. Setelah berpikir panjang, akhirnya dia tetap memilih Vena. Setelah itu dia menelepon Vena, namun karena sudah dihina oleh ibunya, Vena marah sampai langsung mematikan telepon. Tanut yang melihat Vena tidak mengangkat telepon lalu pergi ke tempat kerjanya. Kebetulan melihatnya bersiap pulang kerja. Melihat Tanut, Vena buru-buru bersembunyi. Tanut mencari kemana-mana tapi tetap tidak menemukan sosoknya. Tidak mengerti kenapa saat ini Vena tidak mau bertemu dengannya. Dia hanya bisa mengungkapkan cintanya dengan suara keras, berjanji apapun yang terjadi nanti, dia pasti akan menunggu Vena menerima perasaannya. Vena yang bersembunyi di sudut mendengar kata-kata itu langsung menangis tanpa suara. Setelah Tanut pergi, dia lemas bersandar di tangga. Saat itu sahabatnya datang mencarinya dan buru-buru menghiburnya. Melihat Vena begitu sedih, sahabatnya memutuskan membantunya sekali ini, langsung mengajaknya makan lalu membuatnya mabuk. Setelah itu menelepon Tanut. Ketika Vena sadar, dia sudah berada di dalam mobil Tanut. Tanut kembali meminta maaf atas sikap keterlaluan ibunya, mengatakan besok keluarganya akan mengadakan pesta, dan dia sudah menyiapkan mental untuk melepaskan semuanya, berharap Vena bisa datang. Sesampainya di rumah, Vena teringat kata-kata Tanut dan menjadi sangat gelisah, tidak tahu sebenarnya haruskah dia datang atau tidak. Keesokan harinya Tanut menunggu lama tapi Vena tak kunjung datang. Dia terus mengirim pesan tanpa henti. Setelah membacanya, Vena tiba-tiba teringat momen-momen bersama Tanut. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk datang ke pesta itu. Dia lalu menelepon Day.
karena sekarang satu-satunya orang yang bisa membantunya hanyalah dia. Sementara itu Tanut sedang sangat sedih, mengira Vena sudah memutuskan untuk melepaskannya. Tepat saat Tanut kecewa, Vena perlahan menaiki tangga bersama Day. Pandangan Tanut langsung tertuju padanya. Kali ini dia tidak peduli lagi soal jabatan direktur. Dia langsung melangkah mendekati Vena, memeluknya erat di depan semua wartawan, lalu memberinya sebuah ciuman, dan bergandengan tangan meninggalkan ruangan. Saat itu ada banyak wartawan di sana, jadi seperti sudah bisa diduga, berita pernyataan cinta Tanut pada Vena langsung tersebar di media. Bahkan cerita Tanut bermain-main dengan pelatih di lokasi latihan pun ikut terbongkar, membuat Tanut sangat pusing. Tepat saat itu, Vena datang mengabarkan bahwa tempat latihannya telah disita. Dia memohon Tanut membantunya mendapatkan tempat itu kembali. Tanut mendengarnya lalu menenangkan Vena, mengatakan ini bukan masalah besar. Malam itu tiba-tiba petir menggelegar di langit. Tanut yang takut petir secara refleks memeluk Vena. Di sekeliling mereka tiba-tiba muncul kunang-kunang beraneka warna. Setelah suara petir menghilang, Tanut dan Vena baru tersadar. Ternyata mereka kembali bertukar jiwa. Ketika keduanya sedang bingung tidak tahu harus bagaimana, ibu Tanut muncul. Dia langsung memaki Vena, menyebutnya benar-benar tidak tahu malu dan tebal muka. Berani datang ke pesta lalu membawa pergi putranya. Menghadapi kelakuan ibu Tanut yang terus-menerus tidak masuk akal, Tanut dalam tubuh Vena akhirnya tidak tahan lagi. Dia memanfaatkan tubuh Vena untuk berbicara tegas pada ibunya, mengatakan bahwa dia ingin bersama putranya. Kalau tidak bisa bersama Vena, dia akan sangat sedih sampai mati. Kalau ibunya tidak ingin kehilangan putra kesayangannya, sebaiknya jangan lagi menghalangi mereka. Setelah berkata begitu, dia bahkan memberi isyarat pada Vena untuk menimpali, dan Vena pun dengan ragu-ragu ikut menyetujui. Kata-kata ini membuat ibu Tanut marah bukan main. Dia tidak percaya tidak bisa memisahkan kedua orang ini, lalu pergi. Karena tubuh mereka kembali tertukar, keduanya harus kembali beradaptasi dengan kehidupan lawan bicaranya masing-masing agar bisa berakting lebih meyakinkan. Tanut terus mengajari Vena tulisan tangannya, sementara Vena mulai mengajarinya berbagai gerakan latihan yang sulit. Karena seorang sutradara terkenal akan datang ke Bangkok dan akan langsung mewawancarai secara pribadi. Vena berpesan pada Tanut agar dia pasti lolos wawancara itu dengan tubuh Vena sendiri. Kalau tidak, semua kerja keras sebelumnya akan sia-sia. Tak lama kemudian tiba hari wawancara. Di sisi lain, Vena dalam tubuh Tanut baru selesai rapat dan hendak turun naik lift. Tapi di tengah jalan lift itu tiba-tiba bermasalah. Dia buru-buru menelepon asisten Tanut, memintanya segera datang menyelamatkannya. Saat itu Tanut dalam tubuh Vena sedang menunggu dengan cemas di luar. Melihat Vena tak kunjung datang, dia jadi khawatir. Lalu pergi ke tempat sepi untuk meneleponnya. Tapi tak disangka dia malah ditabrak orang yang lewat hingga jatuh ke tanah. Bersamaan dengan suara seperti petir yang menggelegar, jiwa keduanya kembali ke tempat asalnya. Vena sangat gembira melihat dirinya sendiri muncul di wawancara itu. Saat itu dia teringat Tanut yang terjebak di dalam lift. Sadar dia mengidap klaustrofobia dan tidak bisa terlalu lama di sana, langsung berlari kembali ke perusahaan. Di sisi lain, Tanut yang terjebak di bawah lift merasa makin lama makin sesak napas. Karena tidak sanggup lagi bertahan, dia akhirnya pingsan. Saat itu Tanut bermimpi berada di sebuah ruangan tua yang rusak, melihat seorang pria berseragam pemadam kebakaran hendak mendekat. Baru saja hendak melihat wajahnya dengan jelas, pria itu tiba-tiba menoleh. Tanut ketakutan sampai terbangun. Saat itu asistennya sudah membawa orang masuk dan buru-buru membawanya ke rumah sakit. Vena berlari sekencang mungkin ke sana. Ketika melihat Tanut terbaring di ranjang, dia tak henti menyalahkan dirinya sendiri. Sedih sambil menggenggam tangan Tanut dan terus-menerus meminta maaf. Tanut perlahan siuman. Namun kalimat pertama yang ditanyakannya justru bagaimana wawancara Vena. Mendengar Vena bilang dia sudah membatalkan wawancara impian itu untuk mencarinya, Tanut langsung mencabut selang infus di tangannya. Ingin segera membawanya ke sana,
tapi Vena menahannya kembali ke ranjang. Dia bilang wawancara itu sudah selesai dari tadi. Tanut sangat sedih melihat wajah kecewa Vena. Sesampainya di rumah, dia langsung mencari Day dan memintanya memanfaatkan koneksinya di dunia hiburan untuk menghubungi sutradara terkenal itu demi membantu Vena. Keesokan harinya, Vena datang ke lokasi syuting dan meminta maaf pada rekan-rekannya karena masalah pribadinya membuat mereka semua harus berlatih bersama dia begitu lama. Namun rekan-rekannya sama sekali tidak menyalahkannya, hanya menyayangkan kesempatan bagus itu terlewatkan begitu saja. Saat itu Tanut berlari masuk dengan penuh semangat, mengatakan sutradara itu akan segera datang. Dia sudah setuju memberi Vena kesempatan lagi. Ketika Vena melihat Tanut membawa sang sutradara datang, dia begitu terharu sampai memeluknya erat, berterima kasih atas usahanya. Setelah wawancara selesai, Vena tahu dirinya berhasil lolos dan senang seperti anak kecil. Melihat Vena akhirnya mewujudkan impiannya, Tanut memutuskan untuk merayakannya sedikit. Vena bilang dia ingin memberitahu kabar baik ini kepada ayahnya lebih dulu, lalu mengajak Tanut ke makam ayahnya. Saat itu, ibu Tanut sedang berada di makam ayah Vena untuk berziarah, bertepatan dengan kedatangan Vena. Vena kebingungan dan bertanya untuk apa dia datang ke sini. Apakah untuk menyuruhnya menjauh dari putranya lagi? Ibu Tanut lalu mengungkapkan kebenaran. 10 tahun yang lalu, ayah Vena gugur dalam kebakaran saat bertugas. Sebenarnya karena menyelamatkan Tanut yang saat itu terjebak. Vena tertegun. Ternyata kematian ayahnya ada hubungannya dengan Tanut. Tanut bertanya pada ibunya kenapa dia tidak pernah tahu soal ini. Ibunya menjawab karena saat itu Tanut mengalami cedera kepala sehingga sempat kehilangan ingatan sementara. Mendengar itu Vena hanya merasa sesak napas. Dia tidak sanggup lagi menghadapi Tanut seolah tidak terjadi apa-apa. Tanut hendak mendekat menghiburnya, tapi Vena mendorongnya menjauh, mengatakan dia tidak ingin melihatnya lagi, karena setiap kali melihatnya, dia akan teringat pada ayahnya yang sudah tiada. Sesampainya di rumah, Vena melihat barang-barang yang dulu dibelikan Tanut untuknya. Dia marah dan melempar semuanya ke lantai. Vena memeluk foto ayahnya dan menangis terseduh-seduh di tengah tumpukan barang yang berserakan, menyalahkan Tuhan kenapa mempermainkannya seperti ini. Karena itu dia bertekad untuk menjauh dari Tanut. Keesokan harinya, dia langsung mengemasi barang-barangnya dan pergi ke tim produksi film, fokus berlatih sepenuhnya untuk film yang akan datang. Namun kehidupannya sehari-hari selalu dipenuhi bayangan Tanut, dari rumah sampai ke lapangan latihan. Saat itulah Vena baru sadar dirinya sama sekali tidak bisa menjauh darinya. Keesokan paginya, Vena pergi ke lokasi syuting untuk mengambil gambar. Ini kesempatan langka baginya, jadi dia harus berusaha sekuat tenaga. Namun tak disangka seorang pengendara motor tiba-tiba melintas dari pinggir jalan. Vena secara refleks berusaha menghindar, tapi malah menabrak truk besar di sampingnya. Ketika orang-orang menyadarinya, Vena sudah terbaring pingsan di tanah. Semua orang buru-buru membawanya ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan darurat. Tanut yang mendengar kabar itu langsung berlari ke sana. Tanpa banyak bicara ingin langsung menerobos masuk ruang operasi. Tapi rekan-rekan Vena buru-buru mencegahnya. Tidak lama kemudian dokter keluar dari ruang operasi dan menyuruh mereka bersiap mental. Vena mungkin tidak akan pernah sadar lagi dan menjadi pasien koma permanen. Tanut mendengar itu merasa sedih sekaligus marah. Tidak bisa menahan diri hingga melampiaskan kemarahannya pada atasan Vena. Mempertanyakan kenapa dia tidak menjaga Vena dengan baik. Atasannya juga sangat menyesal. Dulu ayah Vena mempercayakan putrinya padanya justru dengan harapan dia akan lebih memperhatikan Vena. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Vena, bagaimana dia harus menjelaskan pada ayahnya nanti? Meski Vena sudah melewati masa kritis, dia masih koma tidak sadarkan diri. Tanut berada di samping Vena berhari-hari tanpa beranjak sedikit pun. Day yang tidak tega membujuk sepupunya untuk pulang mandi dan istirahat sebentar. Tapi Tanut tetap tidak mau meninggalkan Vena walau selangkah. Day menasihatinya untuk tenang, karena kalau terus memaksakan diri seperti ini, siapa yang akan merawat Vena nantinya? Tanut melihat berita cuaca yang tidak biasa di rumah, dia teringat pertukaran jiwa yang selalu terjadi di hari-hari badai sebelumnya. Jangan-jangan ini pertanda pertukaran jiwa akan terjadi lagi?
Dalam benak Tanut perlahan muncul sebuah pemikiran nekat. Kalau mereka berdua bisa bertukar jiwa sekali lagi, mungkin Vena bisa sadar kembali. Dia lalu pergi ke kamar rawat Vena. Dengan lembut mengelus alisnya yang mengernyit rapat, sambil berkata dia pasti akan membangunkannya. Berharap Vena tidak akan membencinya. Setelah berkata begitu, memanfaatkan saat perawat lengah, dia diam-diam membawa Vena pergi. Setelahnya dia mengendarai mobil menuju jalan tol. Dengan tatapan yang mantap dan penuh tekad melaju lurus menuju arah gumpalan awan hitam. Ketika Vena sadar kembali, dia sudah berada di kamar rawat. Mendengar orang di sampingnya memanggil dirinya sebagai Tanut, Vena merasa ada yang tidak beres. Dia buru-buru pergi ke kamar rawat Tanut dan melihat dirinya sendiri terbaring koma di ranjang. Barulah dia sadar betapa bodohnya tindakan yang dilakukan Tanut. Vena mendekat memeluk Tanut mempertanyakan kenapa dia melakukan hal seperti itu tanpa meminta persetujuannya. Saat itu ibu Tanut muncul di kamar rawat. Melihat sikap keras kepala putranya, dia tidak tahan lagi memarahinya. Mengatakan dia terlalu egois, sama sekali tidak memikirkan perasaan ibunya. Demi Vena, bahkan nyawanya sendiri pun rela dikorbankan. Kalau saja tidak ada orang yang segera menemukan mereka di jalan tol, entah apa yang akan terjadi. Vena mendengar kata-kata ini hanya merasakan sakit di hatinya, tidak bisa berkata apa-apa. Kali ini ibu Tanut benar-benar merasa takut, tidak menyangka putranya bisa mencintai Vena sedemikian dalamnya. Demi menjaga keselamatan putranya, dia pun tidak tega lagi memaksa Tanut menjauh dari Vena. Setelah Vena pulang ke rumah Tanut, dia menemukan sebuah kotak kecil di atas kepala ranjang. Isinya seluruhnya kenangan mereka berdua. Setiap barangnya begitu berharga. Vena melihatnya sambil menangis. Di dalamnya juga ada sebuah ponsel. Dan di dalam ponsel itu ada video yang direkam Tanut, khusus untuknya. Air mata Vena tak berhenti mengalir. Setelah itu, Vena memutuskan untuk menukar kembali identitas mereka, mengembalikan kehidupan Tanut padanya. Dia pergi ke rumah sakit dan mendorong Tanut keluar dari kamar rawat, tapi tak disangka ketahuan oleh petugas medis. Vena panik dan buru-buru kabur, akibatnya karena lampu koridor terlalu redup, dia dan Tanut sama-sama terjatuh dan pingsan. Untungnya keduanya sadar kembali, tapi Tanut sudah kehilangan seluruh ingatannya tentang Vena. Setelah keluar dari rumah sakit, dalam hatinya selalu ada satu pertanyaan. Kenapa nama Vena sesekali muncul di kepalanya? Dia akhirnya ingin tahu sebenarnya siapa wanita itu. Tidak ada cara lain, Tanut terpaksa menyuruh sekretarisnya menyelidiki data Vena. Semuanya kembali seperti titik awal. Keesokan harinya dia pergi ke lapangan latihan, baru saja hendak bertanya apakah Vena bisa keluar sebentar untuk bicara. Dia langsung dikerumuni sekelompok orang yang memeluknya erat. Tanut merasa sangat bingung, bertanya apakah dia mengenal orang-orang ini. Hari-hari berikutnya, sama seperti awalnya, Tanut kembali menempuh jalan yang sama. Meski kehilangan ingatan, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk terus mendekati Vena. Hari itu Tanut pergi ke bandara untuk perjalanan bisnis. Tak disangka lift kaca yang ditumpanginya tiba-tiba mengalami gangguan. Tanut mendadak merasakan sakit kepala luar biasa seperti dipalu, ingatan lama pun perlahan kembali. Ternyata 10 tahun lalu, Tanut pernah terjebak di dalam lift, dan ayah Vena lah yang menggunakan seluruh tenaganya mendorong Tanut keluar dari lift itu, sementara dirinya sendiri jatuh ke lautan api. Tanut samar-samar mendengar pesan terakhir ayah Vena, yaitu tolong jaga Vena menggantikan bapak. Dalam sekejap, Tanut memulihkan seluruh ingatannya. Dia tidak peduli apapun lagi, langsung berlari menuju Vena. Setelah melewati berbagai rintangan dan kesulitan, akhirnya keduanya pun mendapatkan akhir yang bahagia. Filmnya berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah menonton.